nggak asing ya sama DCM karena kita juga sudah mempelajari DCM. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah ngolah data DCM belum? Belum. Nah, kebetulan sekali ya. Nah, di sini saya mau mentutor gimana caranya mengolah DCM, data DCM. Nah, teman-teman sebelum mengolah data DCM ini, teman-teman tuh perlu punya aplikasi DCM-nya. Di website teman-teman nanti bisa download di website, ada banyak. Nah, karena saya sudah punya aplikasinya, jadi kita langsung saja ya teman-teman. Teman-teman semua di sini udah ada yang punya aplikasi DCM-nya? Sudah. Tapi belum pernah ngolahnya ya? Iya. Nah, jadi tampilan aplikasi DCM ini seperti ini teman-teman untuk covernya. Nah, lalu untuk petunjuk operasionalnya teman-teman bisa lihat di sebelah cover. Nah, ada petunjuk operasional. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini gimana sih gitu caranya gitu. Tapi karena sekarang saya mau tutorial jadi nggak perlu ya. Nah, lalu di sampingnya ada soal DCM-nya. Nah, di soal DCM ini ternyata banyak sekali teman-teman bidangnya. Ada berapa ya? Kurang lebih ada 11 atau 12 bidang, dari mulai bidang kesehatan, apalagi gitu ya, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Nah, karena saya sudah punya datanya, jadi kita jadi tutorialnya tuh udah ada datanya gitu. Jadi kita nggak perlu namanya ngisi-ngisi lagi. Nah, lalu kita langsung aja teman-teman. Karena kita sudah punya datanya, dan teman-teman ini nih di sini kan ada petunjuk soal DCM dan tabulasi. Nah, teman-teman ini nih klik tabulasi ya. Klik tabulasi nanti akan keluar seperti ini. Nah, sebelum kita mengolah, kita perlu yang namanya itu mengisi identitas dari sekolahnya teman-teman. Nah, dari nama sekolah, misal UIN misalkan, UIN Banten. Nah, lalu alamatnya gimana? Di Curug ya? Iya. Nah, di Curug gitu ya. Nah, lalu kelas respondennya ada berapa? Misalnya ada 5. Nah, tahun pelajarannya sekarang 2026. Nah, guru pembimbingnya misalkan saya, Dede Fitriani misal. Lalu nama kepala sekolahnya misalnya Pak Adi gitu ya, Pak Adi Kusuma. Nah, tanggal pengisiannya Januari 2026 misal ya. Nah, jumlah respondennya ini kelas respondennya tuh misalkan ini salah ya. Kelas respondennya ini kelas DKI 6D misal. Nah, jumlahnya 5 orang. Nah, kalau untuk jumlahnya ketika kita sudah mengisi nama orang-orangnya nanti akan terisi secara otomatis teman-teman. Nah, kalau kita sudah punya datanya, nah kita lihat nih yang mengisi nih, misalkan ini yang pertama Devia Awalia Zahrani. Kita tulis di sini namanya Devia Awalia Zahrani. Nah, lalu selanjutnya ada Dian Kartika.
teman-teman, ini ke data yang sudah kita punya. Nah, ini kan bidang kesehatannya ada nih. Nah, dia memilihnya nomor apa aja. Nah, nomor 1 mana ya? Nomor 1 berarti kita beri ininya nomor 1 di sini. Beri tandanya sesuai nomornya. Nomornya kalau misalkan dia milihnya nomor misalkan 9, berarti kita tulisnya 9 gitu, sesuai nomor yang dipilih. Jadi bukan dikasih apa? Nomornya yang sesuai sama yang di bidang itu. Iya, misalkan kan di bidang kesehatan kan ada 20 soal. Nah, di 20 soal itu misalkan Devia memilih nomor 1. Nah, berarti kita isinya dengan satu nomor ya, sesuai dengan nomornya, bukan kita kasih nilai, bukan. Nah, lalu di keadaan ekonomi kan di kesehatan dia cuma milih 1. Nah, kita lihat di ekonomi. Nah, Devia milih nomor 36. Nah, jadi kita tulis 36. Nah, kalau ini nih ya, yang ini nih. Ini kenapa bisa jadi angka 1 juga? Karena jumlah yang dia pilih itu cuma 1. Nanti kalaupun dia milih lagi misalkan dia di keadaan ekonomi, misalkan dia milih 2, nanti jumlahnya jadi 2. Jadi bukan angka yang muncul, tapi jumlah Yang dipilih. yang dipilihnya itu berapa gitu. Lalu di kehidupan keluarga, nah Devia memilih nomor 44. Nah, kita kesamping aja terus, nanti juga sampai mentok tuh. Semua bidang ada di situ. Nah, terus di keluarga Devia cuma milih 1 di nomor 44. Nah, di agama dia tuh memilih 79. Nah, kita balik lagi agama dan moral. Nah, dia milih 79. Nah, lalu Devia di rekreasi dia milih nomor berapa lagi? Nomor 81. Nah, di bidang selanjutnya Devia memilih di hubungan keluarga, dia memilih nomor 103. Nah, 103. Di sini sampai sini paham? Paham. Bisa diikutin ya, teman-teman. Nah, Devia juga di bidang kehidupan itu dia memilih nomor, kita balik lagi ke sini, teman-teman. Tadi di kehidupan apa tadi ya? Kehidupan sosial dia memilih di nomor 135. Nah, 135. Nah, kalau teman-teman jangan ini ya, jangan kok bisa yang merah gitu ke apa, kayak ke atas gitu, apa ya namanya, iya gitu ya. Nah, itu tuh emang dari sananya kayak gitu, tapi tetap kok ke apa ya, ke data kok. Nah, langsung ada kan nomor 1, jumlahnya juga ada. Nah, terus di bidang pedagagi juga Devia memilih 155. Di bidang penyesuaian terhadap sekolah, Devia juga memilih di nomor 180. Nanti dulu. Nah, di bidang selanjutnya juga di penyesuaian terhadap kurikulum, kita bisa lihat Devia tuh memilih apa sih. Nah, dia memilih di nomor 182. Lalu di bidang kebiasaan belajar, Devia juga memilih nomor 213.
Kebiasaan belajar 2, 3. Terus masa depan 2, 2 ya. Oh ini media ya? Iya. Ya udah. Oke, bagus. Berarti udah paham ya sampai sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya pun kayak gitu teman-teman. Kita isi terlebih dahulu. Teman-teman, nah sekarang kita masukin datanya yang ADIK. Nah, ADIK di bidang kesehatan dia milih nomor 4. Nah, selanjutnya, ADIK di keadaan ekonomi dia nggak milih, berarti dikosongin aja teman-teman, nggak masalah walaupun dia nggak ngisi. Karena kan DCM ini yang pernah dirasain sama yang mungkin dulu pernah dirasain gitu, yang sekarang sama yang dulu pernah dirasain, mereka boleh ngisi. Tapi kalau dua-duanya mereka nggak merasakan, mereka tuh nggak perlu ngisi gitu. Nah, di bidang keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, ADIK tidak memilih, berarti kita lanjutin ke bidang selanjutnya yaitu di agama moral. Nah, ADIK itu memilih nomor 62, agama dan moral 62. Nah, lalu di bidang rekreasi, nah ADIK itu memilih nomor 82 teman-teman. 82. Lalu di bidang hubungan pribadi, ADIK memilih 103. Lalu di kehidupan sosial, nah ADIK itu memilih di nomor 129. 129. Di bidang muda-mudi, ADIK memilih tidak memilih. Di penyesuaian terhadap sekolah juga tidak memilih. Penyesuaian kurikulum juga tidak memilih, berarti kita kosongkan. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di kebiasaan belajar dia memilih 201. 201 kebiasaan belajar.
selanjutnya kita ke nomor absen keempat, yaitu Akil. Nah, Akil dia memilih di kebiasaan belajar kesehatan. Di kesehatan dia memilih nomor 8. Terus di keadaan ekonomi, Akil itu memilih, teman-teman juga bisa ini ya, kalau misalkan di keadaan ekonominya kalian teman-teman bisa membaca banyak, teman-teman bisa langsung kasih tahu biar kita tuh nggak kelamaan buat olah datanya ya. Nah, nomor 8, lalu di keadaan ekonomi 21, di keadaan kehidupan keluarga 43, 21 dan 43. 21, terus kehidupan keluarganya 43. Oh, di itunya, di agama moral ya. Salah bukan sih? Benar. Kan keempat. Nah, lalu di rekreasi 85, 102 ya. 85, 102, 1, 2, 3 di kehidupan sosial. 1, 2, 3. Lalu di muda-mudinya dia memilih 141, 164, 1 dan itu berapa? 141. Lalu di kehidupan sekolah itu tadi 161 sama, oh dia 164. Oh iya, 164 baru 191, 64 dan 191. Lalu di kebiasaan belajar, nah Akil itu memilih berapa nih? 203 dan 221. 203 dan 221. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yang Nur Eliza. Di kesehatan, nah Eliza itu memilih 9, 39, 39, dan 6 di bidang keluarga. Berapa tadi? 6. Nah, kalau di agama moral dia 0. Lalu di rekreasi dia nomor 84, 112, 84, salah. 84, 112, 135. Nah, di muda-mudi 0. Lalu di penyesuaian sekolah dia pilih 162, 192, 162. Tadi yang muda-mudi itu 0 ya? Tadi 162. 162. Lalu yang kurikulum itu tadi berapa? 162, 192. Nah, di selanjutnya itu Eliza di bidang penyesuaian terhadap kurikulum dia memilih nomor 192. 192.
belajar bisa 2, 1, 4. Di masa depan dia memilih nomor berapa? 2, 2, 3. 2, 2, 3. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Udah paham? Sudah. Yakin? Itu kan Ya, itu nggak bisa manual ya. Oh, ini nggak bisa apa? Gimana? otomatis gitu. Manual gitu. Emang nggak bisa lebih cepat kayak langsung gitu ya otomatis. Ini nggak bisa teman-teman kalau untuk DCM itu nggak bisa. Nah, jadi harus masukin datanya itu satu-satu. Memang seperti ini gitu. Memang melelahkan. Nah, jadi selanjutnya kita setelah kita mengisi tabulasi, nah teman-teman juga bisa tahu nih hasil dari per individu apa ya, respondennya ada Devia. Nah, bisa teman-teman tahu nih permasalahan apa aja sih yang Devia ini alami. Teman-teman bisa klik di sini nih ya, profile individual. Nah, teman-teman nanti bisa tahu. Nah, hasilnya tuh Devianya tuh apa aja sih hasil dari permasalahan Devia itu. Nah, ternyata teman-teman bisa lihat. Nah, di topik permasalahan dari kesehatan, nah dia katanya jumlah presentasinya itu hanya 5%. Itu otomatis? Iya, ini otomatis untuk hasil-hasil nantinya kayak profil individu, profil kelompok itu tuh nanti bakal secara otomatis teman-teman. Tapi kalau untuk ngolah yang tadi untuk tabulasinya kita harus masukin satu-satu. Berarti tabulasinya masukin dulu, kesananya otomatis sendiri. Iya, otomatis sendiri. Jadi teman-teman pengen tahu nih, misalkan ini kan teman-teman pengen tahu yang profil individunya dulu nih. Nah, secara keseluruhan permasalahan Devia itu dia tingkatnya tuh rendah, sedang atau tinggi sih. Nah, ternyata dia cuma 5%. Kita bisa bandingkan sama permasalahan individu yang lain. Jika misalkan ada yang lebih tinggi dari Devia, nah berarti yang kita utamakan penyelesaiannya itu yang tinggi dulu teman-teman. Semua memang permasalahan responden itu harus kita selesaikan, tapi kita lihat dulu tingkat keparahannya. Paham sampai sini? Iya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih grafik individu dari Devia. Nah, hanya kecil teman-teman tuh. Dari kesehatan sampai cita-cita dia cuma 5%. Berarti dia stabil lah, cukup stabil ya. Karena permasalahan yang dia alami dia juga cuma di setiap topik, setiap bidang itu hanya satu yang dia pilih, yang dia rasakan, yang dia alami itu. Nah, lalu teman-teman misalkan pengen tahu nih di di profil secara kelompok atau kelas. Nah, teman-teman bisa klik yang di sini, profil kelas. Nah, nanti hasil secara keseluruhannya akan keluar dari absen nomor pertama sampai yang tadi kita yang absen nomor 5. Nah, ternyata permasalahan yang paling tinggi kita bisa lihat siapa. Dan pertanyaan mana aja sih yang paling sering jadi permasalahan apa aja sih yang satu kelas itu yang jadi masalah. Kalau misalkan di satu kelas itu masalahnya sama, nah kita bisa memberikan layanan yang bisa bareng-bareng tuh, kayak misalkan konseling kelompok, bimbingan kelompok, nah gitu. Tapi kalau memang dari permasalahannya juga berbeda, berarti kita bisa gunakan dengan individu gitu. Ada di sini, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, oke teman-teman. Nah, kan ini kan udah kita
di profil kelas. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu analisis butir soal tuh apa maksudnya? Nanti ini ada yang ditanyakan dulu nggak? Cukup. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih analisis butir persoalnya di per kelas ya. Jadi permasalahan ini per kelas, jadi bidang apa aja, topik apa aja yang jadi permasalahan yang sama gitu di kelas itu gitu. Nah, ternyata teman-teman bisa lihat nih presentasi di bidang kesehatan atau topik kesehatan itu di nomor 1 cuma 1 orang yang pilih. Jadi presentasinya juga bakal kecil, cuman 20%. Nah, berarti permasalahannya C itu D itu permasalahannya masih rendah karena yang memilihnya cuma 1 orang. Nah, lalu di bidang apa lagi? Kan nih dari nomor 1, nomor apa lagi? Di nomor 8, nomor 9 itu kayaknya di kelas ini, di kelas BKI 6D itu mereka permasalahannya beda-beda di bidang kesehatan. Nah, kita lihat di bidang ekonomi nih. Ternyata nih di nomor 21 teman-teman bisa lihat yang memilihnya 2 orang. Presentasinya juga berarti bakal meningkat. Nah, jadi 40%. Nah, jadi kalau misalkan presentasinya dari A sampai D sampai E kalau nggak salah. Nah, kalau A itu dia baik. Kalau ke bawah itu dia tuh makin jelek gitu permasalahannya. Makin apa ya? Makin permasalahannya tuh makin tingkat keparahannya tuh makin tinggi gitu. Kalau DCM itu kalau rendah itu tinggi, Iya. kalau tinggi itu rendah. Iya. Nah, jadi kalau misalkan A itu kayak sama kayak kita kalau kita dikasih nilai, kalau A itu pasti bagus kan? Iya. Nah, sama ini DCM itu kayak kalau kita dapat nilai. Kalau itu baik kan bagus. Iya, A itu bagus. Berarti permasalahan di kelas ini misalkan nih, di nomor 22 ini nggak ada kan 0%. Nah, berarti bagus. Nggak ada yang punya masalah itu. Berarti udah mantap deh pokoknya gitu. Nggak ada hapusnya. Enggak A. Dari A sampai E kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa lihat deh. Kalau misalkan ini memang di kelasnya itu sampai mencapai tingkat keparahannya tuh tinggi, biasanya sampai E gitu. Nah, untuk di kehidupan keluarga teman-teman juga bisa lihat ternyata yang paling parah itu di nomor 43. Presentasinya juga naik jadi 40%. Nah, lalu di bidang agama moral juga sama tuh, di mana aja tuh ya? 66. Terus di mana lagi? 66 doang. Nah, lalu rekreasi di mana aja? 81. Kayaknya cuma 81 deh, ya kan? Iya, 81. Nah, di hubungan pribadi bisa lihat 103 kan nih. 103, 112. Iya. Berarti kayaknya nanti kita bisa lihat, bisa kita simpulkan nih di kelas ini paling banyak itu permasalahannya di bidang apa sih? Nah, lalu di bidang kehidupan sosial. Nah, ini masih aman ya, nggak ada yang ada yang D nih. 135. Dan lalu di muda-mudi, kalau muda-mudi aman ya, nggak sampai ada yang D. Penyesuaian terhadap sekolah aman. Nah, 192. kurikulum ternyata ada nih di 192. Terus di kebiasaan belajar ada juga ya 203. Nah, masa depan 221 sama 223. Nah, 221 dan 223. Nah, berarti yang paling banyak dipilih itu di masa depan 1. Nah, lalu di kebiasaan belajar nanti kita presentasikan
tadi masa depan. Yang dua dulu deh, yang banyak banget tuh, yang di setiap bidangnya tuh dia milih dua gitu. Kebiasaan belajar apa tadi? Cita-cita. Lalu apa lagi? Nah, ini nih, hubungan pribadi. Nah, berarti teman-teman itu dulu tuh yang harus diselesaikan kalau kita sebagai seorang konselor. Atau enggak nanti teman-teman PPL, KKN, nah mungkin teman-teman itu dulu gitu. Masalah yang terbanyak dulu yang diselesaikan, baru yang tingkat keparahannya rendah baru nanti gitu. Nah, lalu di selanjutnya ada, teman-teman bisa lihat di samping analisis butir soal per kelas ada analisis butir per butir paralel. Sebenarnya sama aja, sama yang per kelas, cuman ini lebih ringkasnya gitu. Sama-sama per kelas, cuman satu tabel doang, di situ semua udah ada gitu. Sama aja. Lalu di kesamping itu adalah juga analisis topik per kelas. Nah, secara keseluruhan bisa kita lihat di sini. Nah, di topik atau bidangnya tuh kita bisa lihat dari kesehatan, ada ekonomi, ini pasti teman-teman pasti bertanya-tanya kan, NM itu apa sih? Nah, NM itu butir soal yang dipilih secara keseluruhan oleh siswanya atau respondennya. Nah, kalau N itu memang dari sananya harus N itu tuh kayak presentasinya tuh harus segitu gitu, dibagi dengan 20. Nah, N kali M juga memang segitu gitu, rumusnya memang itu. Nah, nanti hasil dari ini, nah NM dibagi N kali M, nanti hasilnya ada segini teman-teman, udah keluar langsung. Nah, teman-teman juga kalau misalnya teman-teman pusing yang tadi untuk yang analisis butir per paralel atau per kelas, teman-teman bisa langsung ke analisis topik per kelasnya aja, biar nggak pusing gitu. Masalah apa aja sih yang paling banyak dialami sama siswanya atau respondennya? Nah, bisa dilihatnya langsung dari sini gitu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Sudah cukup paham. Iya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih ke bawahnya tuh ada grafiknya teman-teman. Nah, grafiknya ternyata di bidang kesehatan yang paling banyak kan bidang kesehatan. Bidang apa lagi? Rekreasi, hubungan pribadi, sosial, apalagi belajar dan masa depan. Nah, ini masalahnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga berbutir soalnya yang paling banyak memang balik lagi gitu. Ya. Berbutir soal yang paling banyak dipilih gitu. Nah, karena udah nggak ada yang mau nanya, nah kita lanjut teman-teman ke analisis topik paralel. Nah, ini tuh sama aja sih. Ini lebih ringkasnya dari analisis topik per kelas, supaya teman-teman tuh kayak nggak bingung gitu. Nah, teman-teman lihat di sini. Lalu untuk daftar siswa aslinya siapa aja? Nah, nanti juga akan terlihat di sini. Anjir, Oke teman-teman, di sini udah nggak ada yang mau nanya lagi? Nah, kita lanjut ya ke analisis topik paralel. Sebenarnya sama aja sama analisis topik per kelas teman-teman. Ini lebih ringkasnya. Nah, selanjutnya ada daftar siswa asuh. Nah, yang data tadi nanti secara otomatis ada di daftar siswa asuh. Nah, gitu. Biasa sampai sini teman-teman, karena memang cuma sampai situ aja untuk tutorialnya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita tutup nih? Cukup? Udah paham ya? Nah, ini juga buat kepentingan kita juga teman-teman. Mungkin nanti ketika kita PPL
semoga bermanfaat dan semoga juga bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.